Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari yang baru lagi. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang penuh berkat. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itulah firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah memang bisa percaya. Ya, memang bisa percaya. Nah, saudara, hari-hari ini kita melihat banyak orang mengikut Yesus, percaya Yesus dan mulai bersaksi, ya. Ada orang bilang ada istilahnya, murtadin lah begitu ya, dari agama seberang, dari agama yang sebelumnya pindah ke Kristen begitu ya. Nah, mungkin sebagian orang Kristen akan bangga dan mungkin akan merasa senang. Ya, kita bersyukur untuk itu. Tetapi perlu diketahui juga bahwa untuk percaya itu bukan suka-sukanya kita, bukan maunya kita, bukan juga usaha kita. Ya, Roma pasal Efesus 2 ayat 8-9 berkata, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jadi itu harus dicatat. Jadi kita tentu berbangga hati dengan orang-orang yang sungguh boleh percaya Yesus. Nah, sekaligus juga kita harus mengkonfirmasi dan memastikan bahwa percaya itu bukan karena dipaksa orang begitu, bukan karena disuruh orang atau juga bukan karena maunya kita dan karena ikut-ikutan. Itulah sebabnya ini harus clear dan itu harus betul-betul jelas dalam hidup kita. Nah, cara tentang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus secara khusus di sini dikatakan jika kita mengaku dengan mulut kita, artinya terang-terangan. Tetapi juga dikatakan di sini adalah jika kita percaya dalam hati, apa itu? Bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, disinilah dasar iman kita percaya bahwa Dia Allah, Dia datang sebagai manusia, Dia mati bagi kita dan Dia bangkit. Dan ini hal yang tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang bekerja. Karena orang tidak percaya kok Allah kok bisa mati gitu ya. Terus yang kedua bahwa kok Dia mati kok bisa bangkit begitu ya. Itu semua dikatakan dongeng. Nah, hal-hal inilah sesungguhnya tidak mungkin kalau manusia bisa percaya. Maka kalau kita bisa percaya, maka ada 3 hal yang kita bisa pastikan di sana. Yang pertama bahwa itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan saya, dan juga bukan maunya orang itu. Tetapi itu adalah karena Tuhan yang mengaruniakannya. Sekaligus Dia yang memberi juga iman. Sehingga orang itu bisa berespon. Jadi kalau orang itu betul-betul percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena memang dia sungguh-sungguh tahu siapa yang dia percaya. Dialah Allah yang hidup. Yang sungguh-sungguh datang ke dalam dunia dan mati bahkan bangkit. Nah, ini harus menjadi dasar imannya. Dan yang mengerjakan itu adalah Allah Tritunggal, ya, dalam 3 pribadi ya. Kalau kita lihat di situ Bapa, di sana di dalam Yohanes 6 ayat 44 dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang jikalau Bapa tidak menariknya. Ya, jikalau kita semua tidak ditarik oleh Bapa atau tidak percaya kepada Yesus, itu adalah pekerjaan daripada Bapa. Termasuk juga ketika Petrus berkata, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian Petrus menyampaikan itu dan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Kenapa? Karena bukan kamu yang mengatakan, tetapi Bapa-Kulah yang mengaruniakan. Jadi adalah apa? Kalau kita bisa percaya itu pekerjaan Bapa. Bapa yang sungguh-sungguh menguasai hidup kita. Yang kedua adalah pekerjaan Yesus itu sendiri. Ya, kalau kita bisa baca dalam Kisah Rasul 9, Paulus sebelumnya jadi adalah Saulus kan. Ketika dia pergi mau membunuh, menganiaya umat Tuhan di Damsyik, dia melihat cahaya di sana dan ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Ya, aku di situ dikatakan adalah siapa? Yesus. Jadi Yesus juga yang betul-betul bisa bekerja dan menyadarkan orang akan hidupnya untuk percaya. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Ya, bahwa dialah yang menginsafkan dunia akan dosa. Bahkan dia juga lah yang mengaruniakan di dalam hati seorang untuk bisa percaya kepada Tuhan. Sehingga dia diselamatkan. Maka kalau orang bisa percaya, mustahil kalau itu kekuatannya, mustahil itu karena terpaksaan, mustahil. Itu semuanya adalah karena perbuatan daripada Allah Tritunggal. Itu yang harus dicatat. Nah, orang-orang yang sungguh bisa percaya pasti memiliki ciri. Nah, cirinya adalah apa? Dia akan sungguh hidup untuk semakin menyerupai Kristus. Dia sungguh akan hidup bertumbuh searas dengan tujuannya Tuhan. Bukan untuk dunia ini, bukan untuk dirinya, tapi bagaimana dia membangun diri untuk semakin bertumbuh dewasa matang, memiliki karakter Allah, karakter ilahi, karakter Kristus. Ya, sebagaimana dalam Kolose 2 ayat 6, bahwa setiap orang yang menerima atau orang yang sudah menerima Yesus Kristus, hendaklah ia tetap di dalam dia, ya, berakar dalam dia, dibangun di atas dia, dan seterusnya. Artinya orang yang sudah di dalam Kristus tidak mungkin hidup sendiri dan hidup untuk dirinya sendiri. Tidak. Tetapi dia hidup untuk Kristus. Dan yang ketiga, orang yang sungguh percaya kepada Kristus pasti dia akan menjadi berkat. Dia akan menjadi saksi, dia akan menceritakan dengan baik. Bukan menjelek-jelekan agama sebelumnya, bukan untuk membangga-banggakan bahwa dia sudah jadi Kristen. Bukan untuk itu. Tapi bagaimana dia mau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya selain Yesus Kristus. Dan dia akan berdoa semua orang yang memusuhinya, semua orang yang menghinanya, semua orang yang membencinya, dia akan memberkati. Dan itulah ciri orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka tema kalau hari ini berkata, emang bisa percaya? Itu sesuatu yang mustahil. Tapi kalau kita bisa percaya, bersyukurlah, banggalah, bermegahlah. Tapi tidak titik. Harus ada ciri-ciri yang menyertainya. Adalah apa? Hidup seperti Kristus, dewasa, bertumbuh, dan menjadi berkat, menjadi kesaksian, ya, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memeteraikan firman-Nya di hati Bapak Ibu Saudara, dan mari kita menjadi orang-orang percaya yang menyatakan itu dalam hidup dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah dalam hati kami supaya kami dapat hidupi dan menjalani dalam segenap hidup kami sebagai orang percaya yang betul-betul karena Tuhan kami boleh ada, kami bisa percaya, dan dengannya kami boleh menyaksikan dan menceritakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.